Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan sehat walafiat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya sangat sayangi. Insya Allah dalam pertemuan kita kali ini dengan tema menjalani kehidupan yang diridhoi Allah. Insya Allah. Semoga nanti kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, amin. Ya, semoga kita semua juga mendapatkan rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kak Ali. Baik, terima kasih Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajikal kalimu adimi sultani. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul tatan bilisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki ya pertengahan bulan Desember atau udah mendekati ke pergantian tahun ya sebentar lagi. Bagi yang ingin merayakannya atau yang ingin istilahnya ya tadi itulah kebiasaan manusia yang menyambut pergantian tahun penuh dengan euforia. Nah, tolong dijaga ya kesehatannya terutama. Karena sekarang wabah COVID-19 itu belum mereda. Ya, dalam artian masih ada di sekitar kita. Jadi harus ekstra hati-hati, terapkan protokol kesehatannya, dan juga alangkah baiknya lebih baik kita stay di rumah saja. Ya. Jadi kalau tidak terlalu urgent atau tidak terlalu penting-penting, ya lebih baik kita di rumah saja. Tapi kalau seandainya sudah ada rencana atau ada acara dengan keluarga, ya semoga selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta dijauhkan dari wabah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tak terasa waktu terus berjalan ya. Baru kemarin kita berjumpa, tahu-tahu sekarang udah 1 minggu aja. Nah, dengan bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan, dan bergantinya tahun, tentu ya kita semua selalu mengharapkan ya kehidupan ke depan yang lebih baik lagi. Nah, makanya ini ada request tema dari sahabat kita, bagaimana menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah, karena kita setiap tahunnya pasti kita akan mengalami perubahan-perubahan, baik itu secara fisik, sikap, sifat, perilaku, atau ekonomi, atau apapun semuanya itu pasti akan mengalaminya. Nah, maka dari itu, di akhir tahun ini, saya mengajak untuk kita semua, mari kita bermuhasabah, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ya. Jadi kita jangan sampai ya selama ini setiap tahun, ya setiap bulan, ataupun setiap minggu, kita masih istilahnya menjalankan hal-hal yang mungkin secara kehidupan menurut kita baik, tapi ya mungkin masih banyak sekali mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, makanya di sini saya ingin mengajak untuk kita semua,
Di akhir tahun ini, mari kita bermuhasabah atau mengintrospeksi diri agar kita ke depannya bisa menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Seperti itu. Nah, di sini ya kalau kita bicara muhasabah ya, jadi atau introspeksi diri ya, itu muhasabah itu berasal dari kata hasibah, yahsabu, hisab. Ya, maka secara etimologis makna kata tersebut adalah melakukan perhitungan. Nah, jadi kalau kita bermuhasabah berarti melakukan apa? Perhitungan. Jadi kita harus pandai. Jangan sampai hanya pandai menghitung uang semata atau menghitung untung rugi semata. Tapi kita pun harus menghitung kehidupan kita ini seperti apa. Apakah kehidupan kita ini sudah sesuai dengan keinginan Tuhan kita? Atau mungkin kehidupan kita ini masih jauh dari ridhonya Allah. Gitu. Nah, makanya di sini kita betul-betul harus pandai-pandai ya mengintrospeksi diri untuk menghitung ya, dalam artian menghitung di sini bukan menghitung umur, bukan ya, tapi boleh aja mau menghitung umur juga, tinggal kita introspeksi diri apakah sampai saat usia sekarang umur kita sudah berapa tahun, apa yang telah kita kerjakan, intinya seperti itu. Nah, sementara dalam terminologi syar'i makna muhasabah sendiri adalah sebuah upaya ya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan ataupun keburukan. Intinya seperti itu. Jadi di sini ya secara terminologi syar'i ya makna muhasabah itu adalah upaya melakukan evaluasi diri gitu. Jadi apa yang telah kita perbuat baik dan buruknya pasti kita akan mengingatnya seperti itu. Nah, di sini saya awali dari sebuah hadis ya. Jadi ada hadis yang mengatakan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, orang yang pandai adalah yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri. Gitu. Serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti atau dirinya selalu mengikuti hawa nafsu serta selalu berangan-angan terhadap Allah. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, dari hadis ini coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang pandai atau mungkin kita di sini masih termasuk orang yang lemah? Ya, kalau orang yang pandai dia selalu menghisab dirinya atau mengevaluasi dirinya, dari selalu mengintrospeksi diri. Baik tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, ya. Jadi selalu istilahnya apa yang telah diperbuat, apa yang telah dikerjakan, selalu dikoreksi atau diintrospeksi. Apakah tadi saya berbuat ini sudah sesuai dengan maunya Tuhan? Apakah kita selama ini berbuat masih banyak mudorotnya atau banyak manfaatnya? Nah, disinilah kita terus mengintrospeksi diri. Supaya apa? Supaya setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya kehidupan kita itu terus meningkat. Ya, kehidupan kita itu terus menyesuaikan diri dengan kehendak atau maunya Allah agar kita mendapat ridhonya seperti itu. Nah, jadi bagi seorang muslim kita harus tahu bahwa manusia yang beruntung ialah yang selamat di yaumil akhir. Nah, karena itulah manusia sangat dianjurkan untuk selalu bermuhasabah atau mengintrospeksi diri sebagai pengingat diri di setiap waktu, detik ya. Kita ini adalah seorang hamba agar tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Seperti itu ya. Nah, makanya di sini kita buka ya surat 59 ayat 18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu. Jadi kata Allahnya apa Bu di situ? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsu maqad dama ligodi. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Jadi di sini berarti kita disuruh ngapain oleh Allah? Menjadi orang takwa. Nah, agar kita bisa menjadi orang takwa, Allah sarankan, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Ya. Jadi kita harus terus ya selalu mengintrospeksi diri. Ya kadang mohon maaf, kita banyak lupanya daripada ingatnya. Kadang seperti itu, ya. Tadi kita bangun pagi sampai detik ini apa yang telah kita kerjakan, ya. Lalu kita persiapkan untuk hari esok apa yang akan kita kerjakan. Jadi semuanya harus diperhatikan. Jadi jangan sampai selama ini ya habis waktu, tenaga, pikiran, harta hanya sesaat mengikuti keinginan hawa nafsu semata, gitu. Nah, makanya diingatkan oleh Allah di sini, ya, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Gitu. Lanjut ayat 19-nya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, itu. Jadi di sini Allah ingatkan lagi, ya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Lalu menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Akhirnya selama ini, ya, orang tersebut selalu lupa diri. Ya, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita selama menjalani kehidupan ini selalu mengikuti keinginan hawa nafsu, akhirnya kita lupa kepada Allah, kita nggak pernah istilahnya mengintrospeksi diri, tidak pernah bermuhasabah diri. Nah, disinilah akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang fasik atau orang-orang yang selalu lupa kepada Allah, sehingga dia akan menjadi lupa terhadap dirinya sendiri atau menjadi lupa diri. Akhirnya selalu berbuat sesuatu yang tidak baik, selalu melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti itu. Nah, makanya penting sekali, ya. Jadi untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ridhonya Allah, mari kita awali untuk selalu mengintrospeksi diri kita. Ya, untuk selalu meng-cross-check apa yang telah kita perbuat dan kita persiapkan ke depannya apa yang harus kita kerjakan. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita sudah menyadari, sudah mengintrospeksi diri, nah, ini momen yang baik ya menjelang akhir tahun ya, atau menjelang ulang tahun ya, atau menjelang istilahnya pergantian baik itu minggu, hari ya, ataupun bulan ataupun tahun. Inilah momen yang sangat-sangat kita harus laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Bermuhasabah. Jadi bermuhasabahnya tidak hanya nunggu setahun sekali, tidak hanya nunggu sebulan sekali, seminggu sekali. Ya, bila perlu kita tiap hari bermuhasabah. Ya, makanya kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ya. Lalu kita bangun di malam hari ya, sholat malam ya, baca Quran, ditambah kita bermuhasabah. Nah, di saat kita bermuhasabah tersebutlah kita koreksi ya, introspeksi. Jangan-jangan masih ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menurut kita sudah baik tapi di mata Allah belum. Atau mungkin kita masih banyak mengerjakan sesuatu yang banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Nah, maka disinilah kita introspeksi diri. Setelah kita introspeksi diri, ya, lanjut dengan surat 11 ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Nah, jadi kata Allahnya apa? Wa anistaghfiru
rabbukum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jadi kalau kita setiap saat selalu bermuhasabah, selalu mengintrospeksi diri, ya, berarti di sini kita harus ngapain? Setelah bermuhasabah, memohon ampun sama Allah dan juga bertobat, gitu. Jadi jangan sampai kita sekarang bermuhasabah, mengintrospeksi diri, tapi lupa lagi, gitu. Besok diulang lagi perbuatan yang tidak baiknya, besok diulang lagi perbuatan yang banyak mudorotnya. Nah kalau seperti itu, berarti di sini kita belum ya menginginkan kehidupan yang sesuai dengan ridhonya Allah. Kalau masih seperti itu, ya, nah makanya di sini mari ya kita selalu ya bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Setelah itu kita lanjut dengan minta ampun. Karena mungkin masih banyak pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan kita yang belum sesuai dengan maunya Allah. Nah, setelah kita minta ampun, lalu kita adakan pertobatan. Nah, ini kadang kita kalau bicara tobat, banyak sekali orang, oh saya mau udah tobat. Atau mungkin ada juga yang berpikir, saya mah nanti aja tobatnya kalau udah tua. Yang namanya mau tobat itu ya bukan nanti nunggu udah tua, ya, bukan nanti istilahnya apa kapan-kapan aja, jangan. Tapi bersegeralah kita bertobat itu, ya. Nah, makanya di sini Allah menginginkan kepada kita setelah minta ampun dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau kita ikuti dengan minta ampun serta bertobat, maka Allah akan kasih kenikmatan. Nah, ini tadi itu ya. Kadang mohon maaf banyak sekali manusia yang akhirnya ya selalu berbuat sesuatu yang jauh dari ridhonya. Ya. Sehingga apa? Ya mungkin kehidupannya masih banyak masalah atau kehidupannya masih terus-terusan diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Karena apa? Ya karena mungkin kita belum sesuai dengan maunya Tuhan itu. Gitu. Nah, makanya di saat kita sudah minta ampun dan bertobat, janji Allah tadi akan dikasih kenikmatan. Dan Dia akan memberi ke tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Ya, jadi akan diberikan apa? Balasan keutamaannya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kita kerjakannya. Karena kita mengadakan perbaikan, ya Allah akan kasih keutamaan kebaikan-kebaikan kita tadi. Namun sebaliknya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Berarti kalau kita tidak ada kemauan untuk selalu mengintrospeksi diri, untuk selalu mengadakan perbaikan, nah Allah di situ akan memberikan apa? Siksa pada hari kiamat kelak. Seperti itu. Nah, makanya di sini mari ya kita adakan perbaikan atau yang disebut tobat. Surat 2 ayat 160. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itu, aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Nah, mereka yang telah bertobat dan mengadakan perbaikan, ya, dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku terima tobatnya. Jadi kalau ingin diterima tobat kita, ya mohon maaf, kita selama ini sudah diajarkan oleh guru-guru kita ya tentang sholat tobat, bacaannya dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kita sudah menjalankan sholat tobat, ya apakah otomatis diampuni dosa dan kesalahan kita? Belum tentu. Kalau belum mengadakan perbaikan. Kalau belum menerangkannya dengan kebenaran. Gitu. Nah, makanya di sini mari setelah kita mohon ampun sama Allah, kita bertobat kepadanya, ya. Jadi kita introspeksi ini di akhir tahun ini, ya. Karena sekarang mohon maaf, ya. Mungkin sekarang udah
zamannya perubahan iklim, ya secara iklim, sekarang justru setiap tahun di bulan Desember ini banyak sekali musibah. Ya, banyak sekali musibah. Nah, makanya kita yuk introspeksi merenung, ya. Apakah kita masih banyak berbuat dosa atau mungkin kita masih banyak melakukan hal-hal yang banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Untuk itu mari kita adakan perbaikan, ya. Kita minta ampun sama Allah jika kita masih berbuat hal-hal yang tidak baik tadi. Atau kita masih berbuat dosa baik yang terasa ataupun yang tidak kita rasakan. Ya, karena kita pasti ya selalu menganggapnya perbuatan kita itu selalu baik dan benar saja menurut kita. Gitu. Nah, dan juga setelah itu kita adakan pertobatan. Ya, dengan apa? Mengadakan perbaikan. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk diganti dengan kebiasaan yang baik. Lalu menerangkan kebenaran, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita lebih bermanfaat lagi. Waktu kita tidak terbuang sia-sia. Gitu. Maka terhadap mereka itu aku menerima tobatnya. Nah, jadi Allah akan menerima tobatnya dan juga Allah tadi akan apa? Memberikan kehidupan yang lebih baik seperti itu. Nah, tambah lagi surat 19 ayat 60. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Nah, jadi kata Allahnya apa? Orang yang bertobat itu dibarengi dengan apa? Beriman dan beramal soleh. Nah, jadi kalau kita mengadakan pertobatan, selain mengadakan perbaikan, ya, dan menerangkan kebenaran, barengi juga dengan apa? Keimanannya ditingkatkan lagi. Amal solehnya diperbanyak lagi. Ya, jadi amal-amal soleh itu atau perbuatan-perbuatan yang baiknya ditingkatkan lagi terus. Jadi jangan justru kita setiap tahunnya, ya, iman kita makin merosot. Perbuatan baik kita makin berkurang. Karena apa? Karena kadang manusia, ya, begitu ada perubahan, selalu itu istilahnya menjadikan hidupnya, menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, gitu. Sehingga dia mengikuti keinginan hawa nafsunya, yang akhirnya perbuatan-perbuatan baiknya atau amal solehnya berkurang. Akhirnya imannya berturun. Kenapa? Yang diikuti hawa nafsu. Seperti itu, ya. Nah, makanya di sini Allah ingatkan, pada saat kita ingin mengadakan perbaikan atau bertobat, yuk kita tingkatkan dengan keimanan dan juga kita barengi dengan perbuatan-perbuatan yang baik seperti itu, ya. Nah, tambah lagi ayatnya surat 3 ayat 89. Kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi bagi orang yang merasa, ya, yang merasa nih, ya, telah berbuat kekafiran. Kafir itu apa sih? Kafaro artinya mengingkari perintah Tuhan, ya. Jadi kalau kita masih banyak mengingkari perintah Tuhan kita, udah otomatis kita termasuk orang yang kafir. Jangan berkecil hati kalau kita mengadakan pertobatan atau mengadakan perbaikan. Gitu. Ya, jadi jangan sampai aduh, saya mau banyak dosanya, udahlah kagok banyak dosa, udahlah. Terserah nanti mau masuk neraka ataupun masuk surga, ya. Karena apa? Dia merasa hidupnya sudah berlumur dosa, udah termasuk orang kafir, udahlah. Dikiranya Allah tidak akan mengampuni dirinya. Insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Asalkan mau mengadakan perbaikan, gitu. Ya. Nah, tambah lagi ayatnya, surat 4 ayat 146. Kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Nah, itu. Ya, jadi jangan berkecil hati bagi orang-orang yang berlumur dengan dosa. Asalkan mau ngapain? Bertobat, mengadakan perbaikan, dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas mengerjakan agama, ya, karena Allah, bukan karena tadi kelompok, golongan.
Ya, akhirnya banyak orang bertobat, masuk salah satu kelompok golongan, oh saya tobat, akhirnya ngikuti ya kelompok ini atau golongan ini dan sebagainya. Yang akhirnya bukan berpegang teguh kepada agama Allah dengan tulus ikhlas, ya. Karena dia masuknya bukan karena Allah, tapi karena doktrin, seumpamanya. Yang akhirnya apa? Dalam beragamanya nggak tulus, nggak ikhlas. Contohnya apa? Nah, kalau orang yang sudah beragama tulus ikhlas, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hati dan pikirannya, ketentraman jiwa yang didapatkan. Ya, kalau kita tulus ikhlas dalam beragama, karena kita masuk agama Allah karena Allah, ya, bukan karena doktrin atau bukan karena paksaan atau bukan karena faktor turunan, tapi keikhlasan kita sehingga kita beragama mendapatkan ketenangan, ya, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketentraman, keamanan, gitu. Jangan sampai udah masuk agama, tapi nggak ada keikhlasan. Timbulnya apa? Melihat orang lain beda dengan keyakinannya, iri, dengki, benci. Nah, kalau udah tertanam seperti itu, berarti dia nggak ikhlas dalam mengerjakan agamanya. Kalau masih tertanam kebencian, kalau masih tertanam kedengkian. Karena apa? Itu akan menghancurkan keyakinan atau agama yang dia miliki selama ini. Gitu. Nah, makanya mari kita bertobat, mengadakan perbaikan, dan berpegang teguh pada agama Allah dengan ikhlas. Gitu. Sehingga kelak kita akan bersama-sama orang yang beriman dan kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Seperti itu. Ya. Nah, jadi mari ya kita mohon ampun, bertobat, ya, mengadakan perbaikan, menerangkan kebenaran, ya. Jika kita merasa banyak dosa atau menjadi orang kafir, jangan berkecil hati karena Allah akan menerima tobat kita asalkan setelah bertobat kita mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas mengerjakan agamanya, gitu. Ya. Nah, sehingga nanti Allah akan berikan kepada kita pahala yang besar. Tambah lagi surat 66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nah, itu. Jadi kalau kita mengadakan pertobatan dengan tobat yang semurni-murninya atau yang disebut taubatan nasuha, ya. Jadi yang disebut taubatan nasuha itu tobat semurni-murninya. Makanya di sini Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi dosa dan kesalahan kita akan dihapus oleh Allah jika kita betul-betul, ya, setelah kita mengintrospeksi diri, ya, lalu kita mohon ampun sama Allah, lalu kita bertobat dengan semurni-murninya, kata Allah, Allah akan hapuskan dosa dan kesalahan kita. Dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga, gitu, ya. Nah, makanya disinilah mari, ya, kita sama-sama saling mengingatkan. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri masing-masing, ya. Jangan kita pandai menilai orang tapi tidak pandai menilai diri kita sendiri, gitu. Nah, makanya di sini kita adakan pertobatan, ya, dengan semurni-murninya sehingga nanti tujuan hidup kita di dunia ini, ya, yang kita harapkan tadi apa? Sesuai dengan tema. Ya, kita bisa menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah, seperti itu, ya. Nah, makanya di sini tujuan hidup manusia di dunia ini tidak ada lain untuk mendapatkan ridho Allah atau disukai disenangi oleh Allah, ya, atau yang disebut mardotillah, ya. Nah, makanya di sini kita harus memahami
Apa makna ridho itu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita ingin menjadi mengharapkan ridho Allah atau ingin menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah, tapi kita nggak pernah paham apa itu ridho gitu ya. Nah makanya di sini kata ridho itu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu dari kata rodia yang artinya senang, suka, rela. Nah jadi kalau kita mengharap ridho Allah berarti kita menjalankan apa yang disukai, apa yang disenangi, apa yang dicintai oleh Allah, seperti itu ya. Nah makanya di sini kita harus betul-betul menjadi orang yang disukai, disenangi dan dicintai oleh Allah kalau ingin mengharapkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah, seperti itu. Nah dalam sebuah hadis dikatakan ya, sesungguhnya Allah ridho terhadap kalian pada 3 hal. Dan Allah pun murka terhadap kalian karena 3 hal. Ya, apa saja? Allah meridhoi kalian jika 1, kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. 2, kalian semua berpegang teguh dengan tali agama Allah serta tidak berpecah belah. Dan yang ketiga, kalian saling memberi nasihat dengan orang yang Allah kuasakan padanya urusan kalian. Nah, jadi itulah 3 yang diridhoi oleh Allah. Lalu Allah Azza wa Jalla akan memurkai kalian pada 3 hal. Apa saja? Yang pertama, jika kalian berkata-kata dengan selalu berprasangka buruk. Ya. Yang kedua, kalian banyak meminta atau banyak bertanya-tanya. Ya. Dan yang ketiga, kalian selalu membuang harta secara cuma-cuma. Nah, itulah yang dimurkai oleh Allah. Nah, ini menurut hadis riwayat Muslim. Nah, berarti dari hadis ini kita introspeksi lagi. Apakah kita selama ini masih seperti itu? Kita termasuk orang yang dimurkai atau yang diridhoi gitu. Nah, yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, lalu dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua dan murka Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Nah, ini menurut hadis At-Tirmidzi. Nah, di sini pun kita berarti kalau ingin mengharapkan ridho Allah, berarti kita harus mendapatkan ridho orang tua. Intinya kan gitu. Jadi jangan sampai kita selama ini berharap ridho Allah, tapi kepada orang tua kita nggak hormat. Kepada orang tua kita masih berbuat yang tidak baik. Coba sekarang kita introspeksi diri. Ya, dari mulai kita lahir sampai umur sekarang, apakah sikap sifat perilaku kita kepada orang tua seperti apa? Banyak membangkangnya, atau banyak membohonginya, atau justru kita banyak berbuat baiknya. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Ya, makanya kita selalu bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita mengharapkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah, tapi kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Terus gimana kalau orang tuanya sudah tidak ada? Ya maka dari itu, ya kita introspeksi sekarang. Kalau kita masih banyak berbuat dosa dan salah kepada orang tua, kita doakan orang tua kita dari sekarang. Ya, kita doakan orang tua kita dan kita mohonkan ampun sama Allah. Ya, dan kita pun minta ampun sama Allah atas perbuatan dosa dan kesalahan kita kepada orang tua tersebut. Seperti itu. Nah, makanya di sini di dalam Al-Qur'an Allah telah mengajarkan kepada manusia supaya mendapatkan ridhonya. Nah, makanya di sini Allah bilang, kita buka surat 2 ayat 207. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, jadi kata Allah apa? Wa minan nasi mayasri nafsahu abtigo'a mardotillah wallahu ra'uful bil ibad. Di antara manusia. Nah, berarti kalau ada kalimat di antara manusia, apakah semua manusia? Tidak. Tidak semua manusia berarti, tapi di antaranya. Di antara sahabat-sahabat saya yang hadir di sini, ya berarti apa semua sahabat yang hadir di sini?
Di antaranya. Nah gitu. Nah makanya di sini di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Apakah semua manusia mengorbankan dirinya mencari ridha Allah? Berarti enggak semuanya. Banyak orang yang mengorbankan dirinya karena ingin popularitas. Banyak orang yang mengorbankan dirinya karena hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya. Seperti itu. Nah, makanya disinilah kita introspeksi diri. Gitu, ya. Jadi untuk mendapatkan ridha Allah, ya, Allah telah mengajarkan kepada kita agar supaya ngapain? Mengorbankan dirinya. Namanya mengorbankan diri di sini bukan berarti kita harus berkorban akhirnya bunuh diri, bukan. Mengorbankan diri di sini maksudnya kita, contoh di dalam diri kita ada apa? Pendengaran, penglihatan, hati, akal pikiran, mulut, tangan, dan kaki kita. Nah, sikap, sifat, perilaku manusia tergantung itu semua. Nah, kalau kita korbankan sekarang pendengarannya dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jangan sampai selama ini pendengarannya hanya mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ya, mendengarkan seumpamanya gunjingan orang, ya akhirnya kita ikut juga menggunjing gitu, atau hanya mendengarkan hal-hal yang tidak baik, akhirnya kita ikut berbuat yang tidak baik. Nah makanya di sini mari kita korbankan pendengaran kita, lalu penglihatan kita, hati dan akal pikiran kita, gitu. Ya kita korbankan untuk apa? Mencari ridho Allah. Caranya bagaimana? Ya, agar kita bisa mendapatkan hal-hal tersebut yang diridhoi oleh Allah. Berarti pendengaran, penglihatan hati dan akal pikirannya kita pakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, membaca ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah. Sehingga hati dan pikiran akan terisi oleh ayat-ayat Allah. Seperti itu. Nah, di saat sudah terisi ayat-ayat Allah, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang disukai, yang disenangi oleh Allah. Itulah ridho namanya. Gitu, ya. Nah, makanya di sini di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah. Nah, makanya mari kita menjadi orang yang mencari keridhaan Allah dengan cara apa? Mengorbankan diri. Dengan cara bagaimana mengorbankan dirinya? Ya, surat 7 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan baik-baik, pakai pendengarannya. Perhatikan dengan tenang, pakai penglihatannya, hatinya, akal pikirannya. Sehingga kita akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Ya, akan mendapatkan ridhonya Allah. Seperti itu. Nah, makanya kalau kita mau mengorbankan diri, ya, yang ada di dalam diri ini, pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, kita pakai untuk baca, pelajari, pahami Quran, insya Allah, ya, ini ayat-ayat Al-Quran akan meresap ke hati dan pikiran kita, dan kita bisa praktekkan dengan sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan yang baik dan benar, ya, sehingga ridho Allah akan terus ya mengalir kepada kita. Karena apa? Karena kita pun ridho dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita mengharap ridho Allah, tapi kitanya nggak ridho juga, ya nggak nyambung nantinya, gitu. Ya. Nah makanya di sini selain kita mengorbankan diri, ya, untuk mendapatkan ridho Allah tadi dengan cara baca, pelajari, pahami Quran, atau dengan kita pakai pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, dipakai untuk baca, pelajari, pahami Quran, di sini pun Allah kasih tahu lagi kepada kita untuk mendapatkan ridhonya tadi. Ya, kita buka surat 29 ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berjihad, nah, untuk mencari ridho
Allah. Nah, berarti untuk mendapatkan ridha Allah, kita harus ngapain? Jihad. Jihad di sini apa? Jahadu, artinya apa? Bersungguh-sungguh. Ya. Berarti kalau kita di sini berjihad, bersungguh-sungguh ya untuk mencari ridha Allah, Allah akan tunjukkan kepada mereka jalannya. Gitu, ya. Jadi Allah akan tunjukkan apa? Jalan. Untuk apa? Mendapatkan ridha Allah tersebut, gitu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan jalan ya untuk mendapatkan ridho Allah, petunjuknya ada di mana? Ada di dalam Al-Qur'an. Makanya tadi di awalnya kita korbankan diri kita dulu untuk mencari ridho Allah itu. Maksudnya apa? Ada kemauan untuk baca, pelajari, pahami Quran. Kadang ya tadi itu kita sering kalah oleh apa? Keinginan, hawa nafsu, hal duniawi. Sehingga begitu kita mau belajar, ya, mau membaca Al-Quran, mau memahami Al-Quran, ada aja gangguannya, gitu. Karena apa? Ya itu tadi. Ya. Nah makanya di sini kalau ingin mendapatkan ridho Allah, korbankan diri kita di jalan Allah. Ya. Yang kedua, berjihad untuk mendapatkan ridhonya tadi. Maksudnya apa? Bersungguh-sungguh. Sehingga nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Gitu. Ya, tambah lagi ayatnya, surat 9 ayat 20. Nah, ini. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi kata Allahnya apa? Jadi orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Nah, jihadnya dengan apa? Karena Allah tadi akan tunjukkan jalannya. Berarti Al-Quran akan memberikan petunjuk. Nah, ini petunjuknya. Jadi kalau kita ingin berjihad di jalan Allah dengan apa? Harta, benda, dan diri. Kan tadi dirinya sudah. Dipakai untuk apa? Baca, pelajari, pahami petunjuk Tuhan. Tinggal sekarang apa? Harta bendanya. Nah, yang kita miliki, ya kadang kita merasa ya bahwa itu adalah milik saya. Padahal itu titipan dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau titipan dari Allah suatu saat akan diambil lagi oleh yang punya. Daripada diambil paksa oleh yang punya, lebih baik kita serahkan kepada yang punya sesuai dengan petunjuknya. Gitu. Nah, makanya kita bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Diri kita dipakai untuk ya membaca, mempelajari, memahami petunjuk Tuhan. Harta benda kita dipakai untuk berhijrah, ya. Dipakai untuk di jalan Allah hijrahnya, ya. Sehingga harta kita akan bermanfaat. Harta kita akan menjadikan bekal kelak di kehidupan yang berikutnya. Karena janji Allah, ya, jika kita berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kita, kita akan diberikan beberapa derajat ketinggian di sisi Allah, gitu. Dan kita termasuk orang yang mendapat kemenangan. Jadi dalam hidupnya kita akan mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena hidup kita sesuai dengan ridhonya Allah. Seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita ya bisa menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan ridhonya Allah. Ya, makanya kita terus introspeksi ya sehingga setiap pergantian tahun ataupun pergantian bulan, pergantian minggu atau pergantian hari atau saat kita ulang tahun, kita terus ya mengintrospeksi diri untuk apa? Menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Seperti itu. Nah, lalu apa saja yang harus kita kerjakan dalam menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah ini? Ya. Jadi apa saja yang harus kita kerjakan? Jadi kita harus persiapkan dari sekarang. Ya. Apa saja nih harus kita kerjakan kelak nih? Setelah kita mengintrospeksi diri, setelah kita minta ampun, setelah kita bertobat, gitu kan? Akhirnya kita ingin mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Nah, terus kita harus mengerjakan apa saja? Nah, ini. Yang pertama, ya. Yang pertama kita buka
untuk mendapatkan keridhaan Allah, surat 5 ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi kata Allahnya apa? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subula salam. Dengan kitab itu Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti. Nah, mengikuti apa? Keridhoannya. Berarti kalau kita, kehidupan kita ingin mengikuti keridhaan Allah, Allah udah kasih tahu. Gimana caranya? Dengan kitab itu. Yahdi bihillah. Dengan kitab itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kitab yang mana? Yang akan menunjuki orang-orang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Kitab yang mana? Yang akan mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Kitab yang mana? Yang akan menunjuki orang-orang ke jalan yang lurus. Kira-kira kitab yang mana? Ini kadang banyak sekali. Oh, saya mau baca kitabnya menurut ini. Ya silakan. Saya bakal kitab itu. Ya monggo. Tapi ada satu kitab yang selama ini selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Yang selalu mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Yang selalu menunjuki kita kepada ridhonya Allah. Kitabnya apa? Nah ini. Surah 17 ayat 9. Mangga Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, Kitabnya Al-Quran. Nah, berarti di sini Al-Quran. kita berapa? Al-Quran. Inna hadal Quran. Jadi dengan Quran ini, kata Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Gitu. Nah, makanya kadang ada orang yang selalu mohon maaf ya. Kadang ada orang yang selalu berpikiran, oh kalau kamu belum baca kitab ini, kamu dalam beragama enggak bakalan benar gitu. Akhirnya tunjukannya kitab bukan Quran. Ya, mohon maaf. Kalau kita mengikuti ya selain Al-Quran. Nah ini yang terjadi. Kita buka surat 6. Ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi kalau kita mengikuti jalan-jalan yang lain, selain jalan yang lurus atau selain Al-Quran, apa yang terjadi? Mencerai-beraikan kamu. Tercerai-berai. Makanya mohon maaf, ya kita bisa cek fakta sekarang. Begitu kelompok A mengikuti pendapat A, kelompok B mengikuti pendapat B, ya. Akhirnya namanya pendapat pasti berbeda nggak? Berbeda. Akhirnya tercerai-berai dengan pendapatnya. Kenapa? Karena yang dibacanya bukan kitab Al-Quran. Yang dijadikan pedomannya bukan kitab Al-Quran, tapi ada kitab-kitab yang lain. Menurut kelompok atau golongan tersebut baik, gitu. Padahal namanya pendapat, ya kitab-kitab yang lain tadi, ya udah otomatis akan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, ya mari agar kita hidup selalu menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah, maka kita selalu mengikuti petunjuk Allah atau jalan yang lurus, yaitu Alkitab Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti jalan yang lain, ini kita akan selalu tercerai-berai, gitu. Nah, makanya kita ikuti Al-Qur'annya, gitu. Nah, tambah lagi ayat 155-nya, Bu.
Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, Bahasa. jadi Allah perintahkan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakatu, ya mubarak, ya mubaraku fattabi'uhu. Fattabi'uhu itu berarti apa? Ikuti. Ya. Wa taqul la'alakum turhamun. Jadi kalau kita mengikuti Al-Qur'an, hidup kita akan diberkahi. Ya, dan juga kita akan mendapatkan ridhonya Allah, akan mendapatkan rahmat Allah, dan kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Nah, makanya yang pertama, mari kita selalu mengikuti petunjuk Allah, yaitu Alkitab Al-Quran. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar kita hidup ini selalu ya menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Nah, yang kedua kita buka surat 58 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Nah, jadi kalau ingin masuk kepada golongan kelompok, mendingan masuk ke golongan yang mana? Yang ini. Golongan Allah. Ya, supaya apa? Mendapat ridhonya. Gitu. Nah, berarti kalau menurut ayat ini ya, agar kita hidup selalu ya berada dalam ridhonya Allah, maka di sini kita harus ngapain? Kita harus ngapain? Beriman dan berkasih sayang. Ya, karena di sini Allah ingatkan, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ini kadang mohon maaf ada orang yang menentang, ya, yang ditanamkan dalam hati dan pikiran kita apa? Kebencian, kedengkian. Sehingga apa? Perselisihan, permusuhan yang terjadi. Padahal ya, kalau kita tertanam keimanan dan juga tertanam rasa kasih sayang, jika kita menemukan orang yang menentang Allah, berarti orang tersebut bukan berarti harus kita bunuh, bukan berarti harus kita musuhi, tapi harus kita apa? Sadarkan. Ya, kita ingatkan gitu. Baik itu dari keluarga kita, dari anak kita, saudara kita ataupun teman kita. Ya. Kenapa? Karena Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan, gitu. Jadi jangan sampai tadi itu rasa iri, dengki, benci akhirnya menimbulkan perselisihan, permusuhan, bahkan sampai pembunuhan, pengerusakan. Jangan sampai. Ya, makanya di sini kita tidak akan menemukan kaum yang seperti itu. Makanya mari kita menjadi contoh, ya, golongan Allah yang selalu tertanam keimanan dan juga berkasih sayang. Walaupun orang tersebut selalu menentang Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akhirnya ya selalu berselisih, selalu bermusuhan, ya, selalu merusak, apalagi merusak silaturahmi, gitu. Nah, makanya disinilah mari kita menjadi kaum atau golongan Allah yang tertanam rasa kasih sayang dan dibarengi dengan keimanan. Jadi walaupun nanti kita ketemu dengan orang yang menentang Allah, kita tidak akan terpancing, ya, terprovokasi, emosi, bahkan sampai merusak. Gitu. Kenapa? Karena kita tadi ya hidup selalu mengharapkan apa? Keridhaan Allah. Jadi Allah ridho sama kita, kita pun akan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini kadang kita tidak ridho jika ada orang yang menentang kita. Kita tidak ridho jika ada orang yang berbuat yang tidak baik. Padahal
Semua itu yang menetapkan siapa? Allah. Jadi tinggal kita hanya bagaimana tertanam rasa kasih sayang tadi dengan penuh keimanan, akhirnya kita bisa menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Jadi bukan dengan perselisihan, permusuhan, pengerusakan ataupun pembunuhan, bukan, ya. Tapi dengan kasih sayang, dengan keimanan, seperti itu. Sehingga nanti kehidupan kita selalu berada atau selalu menjalankan apa yang disukai dan disenangi oleh Allah, seperti itu, ya. Tambah lagi ayatnya, surat 89 ayat 7 sampai 8. Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri lain. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, itu. Jadi itu dicontohkan tuh oleh kaum-kaum tadi yang disebut, ya. Samud, Ad, Fir'aun, dan sebagainya. Di situ mereka selalu banyak berbuat yang tidak baik. Sehingga apa? Yang didapat oleh mereka? Ridho Allah atau murka Allah? Murka. Nah, cemeti azab yang didapatnya. Jadi kalau kita mengikuti, ya, seperti halnya yang dilakukan oleh kaum Samud, kaum Ad, ya, ataupun kaum Fir'aun, gitu kan? Nah, siap-siap aja kita akan mendapatkan apa? Azab dari Allah, bukan ridhonya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang selalu mengharap keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan dan tertanam rasa kasih sayang. Sehingga bukan kebencian yang kita terapkan, tapi kasih sayang yang kita utamakan. Ya, sehingga nanti ketentraman kita dapatkan, keamanan kita dapatkan, kebahagiaan kita dapatkan. Kalau hati dan pikiran kita, ya, ditanamkan rasa kasih sayang, gitu. Nah, makanya di sini jangan sampai kita terbawa oleh hal-hal atau kelompok golongan yang selalu menanamkan rasa kebencian, seperti itu, ya. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana caranya kita menjalankan kehidupan, ya, yang diridhoi oleh Allah. Nah, kita buka surat 46 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapitnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah, itu. Makanya hadis tadi, ya, di awal disampaikan bahwa ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Nah, ini ayatnya, ya. Jadi di sini kalau kita ingin selalu hidup, ya, sesuai dengan ridhonya Allah, Allah perintahkan kepada manusia agar supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ya, kenapa? Ya karena tadi, kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, ya kita harus mendapatkan ridho orang tua. Karena ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Mengandung sampai menyapihnya itu 30 bulan. Ya. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi." Jadi perbuatan kita akan diridhoi oleh Allah kalau kita sudah bisa
mendapatkan ridhonya orang tua. Nah, untuk mendapatkan ridhonya orang tua berarti kita harus ngapain sama orang tua? Harus berbuat baik kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi pembantah. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka. Seperti itu. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, makanya di sini kalau ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus mendapatkan ridho orang tua. Karena orang tua mengandung kita, bersusah payah ya untuk melahirkan kita. Seperti itu. Nah, makanya jangan sampai kita selama ini ingin mendapatkan ridhonya Allah, tapi sama orang tua kita justru memusuhinya, bahkan menjadi anak yang durhaka. Nah, sekarang kan tidak sedikit ya dipertontonkan atau ditunjukkan kepada kita. Ya, ada seorang anak yang menggugat ibunya, gitu kan? Ada seorang anak yang membunuh orang tuanya, cuman gara-gara apa? Gara-gara duniawi atau harta seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini Allah ingatkan kepada kita, surah 17 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, itu. Jadi kita terhadap orang tua harus baik. Ya. Jika sampai salah seorang di antara orang tua kita berumur lanjut dalam pemeliharaan kita. Jadi kalau sampai orang tua kita berumur lanjut harus berada dalam pemeliharaan kita. Ya, kadang sekarang tidak sedikit juga karena kesibukannya akhirnya dia mewakilkannya untuk memelihara orang tuanya di panti asuhan. Gitu. Nah, di sini kalau orang tua dalam pemeliharaan kita, ya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, tapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini kadang mohon maaf jika kita mengurus orang tua, ya, orang tua kita yang sudah lanjut, biasanya orang tua kita itu bikin jengkel, ya, orang tua kita itu bikin istilahnya kita emosi karena mungkin hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh orang tua tersebut. Apalagi orang tua yang sudah lanjut ya atau sudah pikun, ya mohon maaf kadang kembali seperti anak kecil lagi ya, entah dia mengompol ya ataupun ya intinya hal-hal yang menurut kita nggak baik. Akhirnya kita bentak orang tua kita, marahin orang tua. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Tapi kita ucapkan perkataan yang mulia. Ya kita harus tulus ikhlas mengurusinya. Intinya seperti itu. Ya. Jadi untuk mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah, mari kita dapatkan juga istilahnya ridho dari orang tua dengan selalu berbuat baik kepada mereka. Jangan membentak mereka dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, ya. Jadi untuk mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah, ya. Kita buka surat 9 ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nah, jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan juga demikian Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah.
Tentu yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nah, berarti di ayat ini Allah kasih tahu, jika kita ingin menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah, berarti di sini kita harus ngapain? Ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf, jadi orang yang kufur nikmat. Ya. Kenapa? Karena kita sudah bekerja, berusaha, ternyata diberikan oleh Allah ya hasil yang mungkin menurut kita tidak mencukupi, ya. Tapi menurut Allah itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Karena kalau memenuhi keinginan hawa nafsu kita, berapapun yang Allah kasih pasti akan kurang terus, gitu. Ya. Nah, makanya di sini jika kalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Jadi kita harus syukuri ya apa yang diberikan Allah kepada kita selama ini, gitu. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang kufur nikmat. Cuman gara-gara tadi, ya kita sudah bekerja, berusaha tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya mohon maaf, kalau seperti itu berarti kita termasuk orang yang kufur nikmat. Gitu. Nah makanya di sini Allah ingatkan lagi surat 39 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Nah itu. Maka dari itu ya, mari kita selalu syukuri ya apapun yang Allah berikan kepada kita. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Dan dia Allah tidak meridhoi kekafiran bagi hamba-hambanya. Tetapi jika dia bersyukur, niscaya dia Allah meridhoi bagimu kesyukuran itu. Nah, oleh karena itu mari kita selalu menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Kenapa? Karena ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Jangan sampai kita diberi istilahnya secara ekonomi rezeki yang banyak, tapi diambil kesehatannya, sakit-sakitan mulu, gitu kan? Ya, yang hari apa? Kurang bersyukur lagi gitu. Nah, oleh karena itu maka kita pun harus syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya, baik itu susah, baik itu senang, ya, kita terima. Kenapa? Karena inilah ridhonya Allah kepada kita, ya, dan ridhonya kita juga kepada Allah. Jadi jangan sampai kita mengharap ridho Allah, tapi kita enggak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini kebalik nantinya. Keinginan ingin mendapatkan ridho Allah, tapi begitu Allah kasih hal-hal yang tidak disukai, tidak disenangi oleh kita, kitanya nggak ridho sama Allah. Nah, maka dari itu, mari kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah ridho dengan kesyukuran kita. Susah, senang, baik, buruk, kita nikmati, kita syukuri. Karena apa? Itu sudah menjadi jalan ketetapan dari Tuhan. Ya, sehingga kita di saat mensyukuri ya apa yang diberikan Allah kepada kita agar Allah ridho, kita pun harus ridho. Makanya kita harus ngapain untuk mendapatkan ridho Allah di sini? Surat 3 yang berikutnya ya, yang kelima, surat 13 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, itu. Berarti di sini saat kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, di saat Allah kasih kepada kita yang membuat kita tidak nyaman atau tidak senang, gitu kan? Kita disuruh ngapain oleh Allah? Sabar.
Jadi di dalam mencari keridhaan Allah, kita pun harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kuncinya apa? Sabar. Gitu. Jadi orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, dibarengi dengan apa? Mendirikan sholat, dibarengi lagi dengan apa? Menapakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat kesudahan yang baik. Jadi jangan sampai justru kita tadi menjadi kubur nikmat. Ya, akhirnya apa? Tidak tumbuh kesabaran. Begitu Allah berikan kepada kita sesuatu yang tidak mengenakan, diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak baik, menurut kita tidak baik juga. Tapi menurut Allah justru itu baik. Supaya apa? Supaya kita tetap di jalan ridhonya Allah. Akhirnya kita selalu mensyukurinya gitu. Nah, tapi kebalikannya justru kita tidak mau gitu menerimanya. Berarti kita tidak ridho kalau seperti itu. Nah, maka di sini dibutuhkan apa? Kesabaran. Di saat kita sabar, barengi dengan apa? Kita pun selalu mendirikan sholat. Lalu menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Karena rezeki dari Allah itu bukan hanya duit, bukan hanya materi, tapi kita diberi kesehatan, ya. Itu yang lebih mahal kan? Diberi juga keselamatan, ya. Walaupun secara ekonomi mungkin kita masih murad-marid, tapi kita diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa berbagi dengan kesehatan kita. Karena apa? Dengan kesehatan kita punya tenaga, ilmu, pikiran, kita bisa bagikan, gitu. Ya, kita bisa menafkahkan rezeki yang Allah berikan tadi. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dan kita pun menolak kejahatan. Kadang di saat kita susah, timbul pikiran-pikiran jahat. Ya. Akhirnya apa? Mencuri, mengambil hak orang, korupsi, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bisa menolak itu semua, ya, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesudahan yang baik, kata Allahnya. Nah, jadi untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ridha Allah, yang kelima berarti kita harus sabar, lalu mendirikan sholat, lalu menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, seperti itu. Nah, itu yang kelima. Dan yang keenam, untuk mendapatkan ridha Allah, ya, Allah bilang seperti ini, surat 30 ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung. Nah, jadi untuk mendapatkan ridha Allah atau kita hidup ingin ya sesuai dengan keridhaan Allah atau kita sedang mencari keridhaan Allah, di sini Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Berikanlah kepada kerabat yang dekat haknya. Demikian pula kepada orang miskin, ya, dan juga orang yang sedang dalam perjalanan menciarkan agama Allah. Itu lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, gitu. Nah, jadi di sini berarti kita suruh ngapain? Bersedekah. Ya. Jadi jangan sampai kita ingin mendapatkan ridha Allah tapi kita tidak mau menafkahkan harta di jalan Allah, gitu. Nah, makanya di sini untuk mendapatkan ridha Allah, mari ya kita berikan kepada kerabat kita. Jadi sebelum jauh ya, yang jauh kita yang dekat dulu. Ini kadang ya mohon maaf karena kita tadi itu mudah diajak untuk bersedekah, yang akhirnya yang didapat bukan ridho Allah, ya. Kenapa? Sedekahnya karena terpaksa atau sedekahnya karena mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Nah, makanya sekarang mulai terbuka, ya, mulai istilahnya dinampakkan oleh Allah orang-orang yang seperti itu, ya. Kalau dia bersedekah karena terpaksa atau bersedekah karena tadi itu mengharapkan sesuatu yang lebih besar, berarti dia bersedekah bukan mengharapkan ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya Allah. Makanya banyak orang yang rugi. Waduh, gimana sih, saya udah jual motor, sudah jual mobil, udah saya kasihkan emas, sudah saya jual rumah, pakai sedekah. Karena apa? Di hati dan pikirannya berharap kalau jual motor nanti pulang dapat mobil. Kalau jual mobil nanti pulang dapat rumah yang besar. Ya. Intinya apa? Berharap yang lebih besar.
Berarti kalau demikian dia bukan mencari ridho Allah, tapi apa? Dia sedang mengadu nasib atau sedang mengundi nasib. Nah, kalau seperti itu yang ada bukan ridho Allah, gitu ya. Nah, makanya pada saat kita bersedekah, kita harus ingat bahwa yang kita nafkahkan di jalan Allah hanya semata-mata untuk mencari keridhoan Allah, bukan mengharap balasan ataupun ucapan terima kasih, gitu. Sudah 76 ayat 8 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Lanjut, 9-nya. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, itu. Jadi di saat kita bersedekah di jalan Allah bukan karena terpaksa atau bukan karena ingin mendapat balasan yang lebih besar atau bukan karena ingin mendapatkan ucapan terima kasih, bukan. Tapi kita berbuat demikian hanya semata-mata mencari apa? Mengharapkan apa? Keridhaan Allah. Di saat Allah ridho lalu diberikan kepada kita keridhaannya, kita pun harus ridho menerimanya, ketetapannya. Di saat Allah ridho memberikan ketetapan yang seperti ini, yang menurut kita ini nggak baik, ya kita harus bisa ridho menerimanya, ketetapan Allah tadi, gitu. Nah, makanya di saat kita berbuat baiknya pun bersedekahnya, barengi dengan apa? Dengan keridhoan kita. Jadi jangan sampai di saat bersedekah, kita justru beda tujuannya. Karena apa? Mencari balasan yang lebih besar. Mencari ucapan terima kasih. Jangan. Ya, tapi kita mulai dari sekarang, ya, dalam kehidupan kita tanamkan di saat kita bersedekah, ya, tujuan kita untuk apa? Mengharap ridho Allah. Seperti itu. Surah 92 ayat 18 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Nah, jadi kepuasan itu akan kita dapat kalau kita sudah bisa menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Seperti itu. Ya. Dengan niat bukan ingin mendapatkan balasan yang lebih besar. Tapi apa? Ingin mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga nanti apapun yang Allah berikan kepada kita, kita pun ridho menerimanya. Penuh dengan kesabaran. Dan kita pun selalu mendirikan sholat dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita selama ini menjadi orang yang kufur nikmat. Atau jangan sampai kita di saat ingin mengharapkan ridho Allah, lalu kita selalu bersedekah, tapi niatnya beda. Gitu. Ya. Nah, itu yang ke-6. Lalu yang ke-7, ya, agar kita hidup sesuai dengan ridhonya Allah, ya. Kita buka surat 9 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu. Nah, di sini, ya, supaya kehidupan kita sesuai dengan ridhonya Allah, jangan sampai kita termasuk orang fasik. Gitu, ya. Kenapa? Karena mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang fasik. Jadi mereka di sini siapa? Orang fasik. Intinya Pak, Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai kamu menjadi orang fasik. Jadi dalam kehidupan keseharian kita, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang fasik. Nah, orang fasik itu pasti beda dengan orang tasik, Bu. Ya. Kalau orang Tasik mah garulis gitu kan. Kalau orang Pasik yang seperti apa? Nah, kita buka orang Pasik, ya. Jadi jangan sampai yang akhirnya kita selama ini masih masuk dalam golongan orang-orang Pasik. Nah, makanya kita buka surat 59 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah.
lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi orang fasik itu yang seperti apa? Lupa pada Allah. Nah, orang yang lupa kepada Allah sehingga mereka selalu lupa diri. Nah, jadi kalau kita selalu lupa diri, berarti kita lupa sama siapa? Allah. Sama Allah. Akhirnya kita berbuat sesuatu yang tidak disukai, tidak disenangi, tidak diridhoi oleh Allah. Gitu. Ya, itulah orang fasik. Ya. Tambah lagi surat 24 ayat 55. Silakan. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Mila Makassar kalau ini. Saya kenal suaranya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi orang fasik di sini siapa? Yang mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik di sini apa? Orang yang selalu mengingkari perintah-perintah Allah. Ya, akhirnya dia lupa kepada Allah, gitu. Padahal Allah telah menubuhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya, gitu. Tapi dia apa? Dia menukar, ya, keadaan mereka. Yang harusnya mengikuti perintah Allah, justru dia mengingkari perintah Allah. Jadi dibalik, gitu. Ya. Nah, makanya itulah orang fasik. Nah, jadi orang fasik itu orang yang selalu mengingkari, ya, aturan-aturan Allah sehingga dia menjadikan lupa kepada aturan-aturan Allah tersebut dan dia selalu melaksanakan hal-hal yang tidak disukai, tidak disenangi oleh Allah. Nah, itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi untuk mendapatkan keridhaan Allah, mari kita introspeksi diri. Jangan sampai kita masih termasuk orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang lupa kepada Allah. Sehingga kita selalu mengingkari perintah-perintah Allah. Seperti itu. Ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, mari ya kita introspeksi diri supaya tidak termasuk orang yang fasik. Agar mendapatkan ridho Allah. Nah, lalu yang ke-8. Kalau ingin hidup kita sesuai dengan ridhonya Allah, ya, yang ke-8 kita buka. Surat 20. Ayat 83 sampai 84. Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa? 84-nya. Terus, berkata Musa, itulah mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar supaya engkau ridho kepada. Nah, jadi kalau ingin diridhoi Allah, suruh ngapain? Bersegera. Nah, ini Selalu dicontohkan oleh Nabi Musa. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan ridho Allah, berarti kita harus tepat waktu atau bila perlu on time. Bila perlu semuanya jam 10 kita acara, jam 10 kurang kita sudah standby, gitu. Kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah. Jangan istilahnya yang mentang-mentang kita orang Indonesia, waktunya dibagi 3, ada waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Selisihnya 1 jam, 1 jam. Yang akhirnya apa? Ngaret, gitu. Ya. Nah, makanya disinilah, mari ya kita kalau ingin mendapatkan ridho Allah, kita harus selalu on time. Ya. Harus selalu tepat waktu. Ya. Kenapa? Ya, itu udah dicontohkan oleh Musa. Kenapa kamu datang lebih cepat, hai Musa? Musa bilang, karena aku bersegera untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan ridho Allah, jangan diengke-engke, bersegera. Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, itu yang ke-8. Lalu yang ke-9, ya.
untuk mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan ridhonya Allah, ya kita buka surat 48 ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Nah, sesungguhnya Allah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu. Nah, berarti di sini kalau ingin mendapatkan ridho Allah berarti harus ngapain? Janji. Iya. Janji, menepati janji. Menepati janji. Ini janji tapi nggak ditepati. Nah, berarti kita selama ini hidupnya belum sesuai dengan ridho Allah. Nah, di sini janji kita kepada Allah yang harus ditepati, ya. Pernah nggak kita berjanji kepada Allah? Pernah. Nah, coba kita buka janjinya nih, ya. Surat 60 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan suatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, mau nggak kita berjanji seperti itu sama Allah? Harus. Harus. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan ridha Allah, berarti kita harus berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Tidak musyrik, ya, tidak musyrik atau tidak mempersekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak berbuat dusta, ya, yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak mendurhakai dalam urusan yang baik. Nah, jadi ada berapa janjinya tuh? Tidak musyrik, tidak berzina, tidak berdusta, mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak berdusta, dan tidak berbuat dosa, mendurhakai. Ya, jadi ada 6. Nah, kalau kita sudah berjanji seperti itu, ya, insya Allah, ya, Allah akan meridhoi kita dalam kehidupan kita. Asalkan kita jauhi perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Gitu. Nah, makanya kalau kita sudah berjanji seperti ini, ya, berarti janji itu harus ditepati enggak? Harus. Iya, surat 16 ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, itu. Jadi tepati itu. Ya, kita tidak musyrik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh. Ya. Jadi tepati perjanjian-perjanjian kita. Ya, jadi jangan sampai kita dalam hidup ini masih seperti itu, ya, masih istilahnya berbuat musyrik, ya, masih mencuri atau korupsi, ya, atau masih mengambil hak orang, gitu, ya, masih berzina, selingkuh dan sebagainya. Udah tinggalkanlah hal-hal yang seperti itu, perbuatan-perbuatan dosa, apalagi kita masih terus sering berdusta, tinggalkan. Yuk kita berjanji sama Allah untuk meninggalkan itu semua. Ya, kita berjanji kita tidak akan musyrik, kita berjanji tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berdusta, ya, dan juga kita tidak akan berbuat dosa. Ya, maka tepati janji tersebut agar kehidupan kita selalu berada dalam keridhaan Allah seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan keridhaan Allah, mari kita tepati janji kita kepada Allah dengan kita tidak musyrik, ya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, dan juga tidak berbuat dosa.
Nah, lalu yang ke-10, ya agar kehidupan kita selalu mendapatkan ridha Allah, ya, kita buka surat 89, 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Hai jiwa yang tenang, kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, itu. Jadi Allah bilang ya di ayat ini, hai jiwa yang tenang, ya. Suruh ngapain? Masuklah kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, berarti kita harus ngapain? Jiwanya harus tenang, ya. Terus kehidupannya sesuai dengan ridhonya Allah, berarti nanti akan merasakan apa? Kepuasan. Jadi hatinya puas, ya, menjalankan kehidupan kita ini. Nah, kalau selama ini hatinya masih penuh rasa iri, dengki, benci, kira-kira jiwanya tenang nggak? Tidak. Tidak, gitu, ya. Nah, makanya di sini Allah ridho kepada kita, ya, asal kita mau membersihkan jiwa kita, gitu. Caranya bagaimana? Nah, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, kata Allah, gitu, ya. Jadi kalau ingin mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan ridha Allah, tadi masuk kepada golongan Allah, masuk ke dalam jamaah hamba-hamba Allah. Nah, golongan jamaah hamba-hamba Allah itu yang seperti apa sih? Gitu kan? Nah, kita buka surat 25 ayat 63 sampai 76. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, jadi kalau ingin masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah, berarti kita harus ngapain? Jadi orang yang rendah hati, ya, jangan jadi orang yang sombong, gitu. Lalu juga ucapan perkataannya selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan yang ada mengumpat, mencela, memprovokasi. Nah, kalau yang seperti itu bukan termasuk jamaah hamba Allah, gitu. Ya, nah makanya untuk menjadi kita termasuk golongan hamba-hamba Allah karena kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka dalam kehidupan sehari-hari kita, mari kita menjadi orang yang rendah hati dan selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, terus berikutnya, yang kedua. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Nah, berarti dia rajin ngapain? Tahajud. Bangun malam, ya. Bangun malam, ya, buat kita sebagai orang muslim, bangun malamnya yaitu ngapain? Sholat malam, gitu kan? Baca Quran, gitu. Ya, jadi kita harus selalu bangun di malam hari untuk bersujud dan berdiri. Ya, bersujud dan berdiri untuk Allah. Berarti kita melaksanakan sholat malam, gitu kan? Nah, lanjut. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. 6-6-nya. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, jadi kalau ingin masuk ke golongan jamaah hamba Allah, selalu ngapain di situ? Doa. Berdoa, minta dijauhkan dari siksa api neraka. Gimana doanya? Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, lanjut. Yang keempat. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, jadi yang keempat di sini, kalau ingin masuk di dalam golongan hamba-hamba Allah, berarti dia harus ngapain? Tidak berlebihan. Nah, dalam bersedekahnya tidak berlebihan dan juga tidak kikir, tapi di tengah-tengah sesuai kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Seperti itu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, lanjut.
Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Lanjut, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi yang kelima, ya, ciri hamba Allah di sini apa? Tidak musyrik, tidak membunuh, dan juga tidak berzina. Gitu, ya. Nah, lanjut. Yang berikutnya, yang keenam. Taubat. Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi selalu bertobat, mengadakan perbaikan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh. Yang keenam. Yang ketujuh, lanjut. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi yang ketujuh, tidak bersaksi palsu atau tidak suka mengucapkan kata-kata atau apa istilahnya menebarkan berita-berita hoax gitu, ya. Dan juga di situ tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, ya, seperti menggunjing, mengolok-olok dan sebagainya. Jadi kita lalui saja, ya. Jadi jangan sampai ada orang yang sedang mengunjing nimbrung ikut-ikutan, jangan, ya. Lanjut yang berikutnya. 3. Dan orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Nah, jadi yang ke-8, tidak buta, tidak tuli apabila diingatkan oleh ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir, lanjut. Sampai dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Nah, terus? Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang terakhir yang ke-9, jadilah kita imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam itu apa? Pemimpin. Pemimpin. Takwa itu apa? Yakin, percaya. Takwa, iman yang yakin percaya. Takwa itu apa? Menjalankan perintahnya, berserah diri. Nah, takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Gitu. Nah, berarti di sini kita harus jadi contoh buat keluarga kita, anak-anak kita, yang mana kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Seperti itu. Nah, makanya di sini, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah, ternyata gampang sekali. Gampang. Ya, gampang sekali. Tinggal melaksanakannya. Nah, kalau pelaksanaannya mah nanti masing-masing punya ujian cobaannya, gitu ya. Makanya ada yang bilang, "Waduh, berat sekali ternyata." Ya, berarti di situ kita, ya mohon maaf, kan tadi Allah kasih kepada kita keriduannya, kita pun harus mau menerimanya dengan keriduan kita juga, gitu. Ya, mau berat, mau ringan, kita kerjakan. Intinya berserah diri sama Allah dengan selalu mengikuti apa yang menjadi ketetapan dari Allah, gitu. Allah tetapkan kebaikan untuk kita, kita ikuti. Allah tetapkan keburukan untuk kita, kita ikuti. Dengan artian kata, syukuri apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Ya, dengan kembali kita di jalan Allah untuk mencapai ridhonya tadi. Ya, jadi ada beberapa hal tadi yang sudah kita bahas, ya, bahwasanya
apabila kita ingin menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yang pertama kita ikuti petunjuk Allah Al-Quran, yang kedua selalu meningkatkan keimanan kepada Allah dan selalu berbuat baik, yang ketiga selalu berbuat baik ya kepada orang tua, yang keempat selalu bersyukur terhadap karunia yang diberikan Allah kepada kita dan juga kita tidak termasuk orang-orang yang kafir. Yang kelima, selalu sabar, sholat, bersedekah, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Yang keenam, selalu bernafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya. Yang ketujuh, tidak berbuat fasik atau tidak termasuk orang kafir yang selalu lupa kepada Allah. Yang kedelapan, selalu menepati janji atau selalu tepat waktu. Ya. Yang kesembilan, selalu menepati janji setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-10, kita masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Gimana cirinya golongan hamba Allah? 1, selalu berendah hati dan mengucapkan kata-kata yang baik. 2, selalu bersujud ya di malam hari hanya untuk Allah. Yang ketiga, selalu berdoa minta dijauhkan dari siksa api neraka. Keempat, selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Kelima, tidak musyrik, tidak membunuh dan tidak berzina. Keenam, selalu bertobat, mengadakan perbaikan. 7, ya, tidak bersaksi palsu dan juga tidak mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah. Ke-8, tidak buta, tidak tuli bila diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Dan terakhir ke-9, selalu menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah yang harus kita siapkan agar kehidupan kita selalu berada dalam ridhonya Allah. Ya. Jadi untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, pelajari, pahami bisa menambah wawasan kita, bisa membuka hati dan pikiran kita, dan insya Allah Al-Quran akan selalu tersimpan dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sesuai kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Seperti itu. Ya, satu ayat lagi. Silakan baca surat 64 ayat 16. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan seperti ini, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan, lalu kita mentaati apa yang disukai, yang disenangi oleh Allah tadi, sehingga kita mendapatkan ridhonya. Ya. Amin. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silahkan dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.